di Great Wall China. Dari pintu masuk Patailing, ini pintu masuk yang lumayan rame ya di Great Wall China sana. Itu kelihatan tembok Great Wall itu dicoret-coret. Guys, kalau kita keluar negeri, entah acara apapun ya, entah liburan, entah kerja, entah sekolah, mbok ya mengerti kalau kita itu membawa nama baik Indonesia. Jangan malu-maluin. Awal April kemarin ada turis Indo yang rusak bunga sakura di Jepang. Itu aja sudah pengen jitak, iya kan? Ternyata setelah Intan riset lebih dalam, ada kejadian yang serupa. Serupa itu maksudnya bukan merusak bunga sakura itu ya. Serupa itu serupa malu-maluin yang terjadi di China lah, Taiwan lah, Hong Kong lah. Ulah segelintir orang yang malu satu Indonesia. Di video ini tak kasih tahu beberapa ulah warga negara Indonesia yang malu-maluin di luar negeri. Dajiahao, wajau Intan, hoan ying lai dao wo de pintao Dynasty. Baju yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom nama marga teman-teman. Banyak yang ada kok, nggak usah khawatir. Kaos custom marga ini tersedia dalam berbagai efek. Yang Intan pakai ini glow in the dark. Kalau malam keluar fosfornya. Ada juga yang efek rainbow. Kalau kena cahaya keluar efek hologramnya. Ada juga yang efek emas berkilau. Kalau teman-teman nggak suka yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Kalau teman-teman berminat bisa di check out via Shopee atau Tokped pada tanggal 1 ya. Sekarang ini masih close PO. Kalau teman-teman kepengen diingetin bisa chat admin Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Nanti waktu open PO mereka akan ngasih tahu kalau bajunya sudah bisa dipesan. Okay, let's start! Di dinding stasiun Taichung, Taiwan ada tulisan Mentality Jakarta. Di bawahnya itu ada kayak aksara gitu ya. Yang diduga itu adalah inisial pelaku. Pelakunya sudah ketemu guys, fix orang Indonesia. IG-nya juga sudah ketemu, tapi sekarang sudah hilang. Entah kenapa hilang, mungkin karena digeruduk sama netizen Indonesia. Ini pelakunya usianya 22 tahun. Nggak dikasih hukuman kayak gimana ya, cuman dia disuruh ngebersihin coret-coretannya plus dikasih penyuluhan karena dia usianya masih 22 tahun. Hal ini viral guys di Taiwan sampai masuk TV nasionalnya Taiwan. Malu-maluin kan? Itu tadi yang di Taiwan. Yang China juga ada guys di Great Wall China. Dari pintu masuk Patailing, ini pintu masuk yang lumayan rame ya di Great Wall China sana. Itu kelihatan tembok Great Wall itu dicoret-coret. Setelah nyoret-nyoret dengan PD-nya di bawahnya itu dikasih nama. Nah lo namanya Intan Hartanto pula. Itu bukan saya ya guys ya. Nama belakang saya bukan Hartanto. Saya juga nggak pernah ke Beijing. Terus di bawahnya ditulis Samarinda. Mungkin dia orang Samarinda. Pelakunya nggak ketemu sih ini. Tapi dari namanya, terus dari kotanya Samarinda itu kan ya ketahuan. Pasti ini ulahnya orang Indonesia. Ini bukan satu-satunya ya, ada lagi coret-coret nama-nama Indonesia beserta kotanya di Great Wall sana. Ya memang ya yang coret-coret bukan warga Indonesia doang, ada coret-coret dari negara lain itu ada dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi tetap saja sebaiknya itu kita nggak perlu melakukan hal tersebut. Ngerusak tembok hanya untuk mengabadikan nama dan asal kota kita di Great Wall. Membuktikan kalau kita itu sudah pernah mengunjungi situs ini. Lagi pula siapa juga yang peduli? Sampai sekarang loh, sampai ada tulisan di Great Wall, please protect cultural relic, no gravity. Tapi tetap aja dicoret-coret itu. Ini pelakunya sadar nggak sih kalau dia itu sudah merusak situs budayanya China. Bukan cuman rusak doang. Coret-coretan ini itu juga susah loh dibetulinnya.
Ngapain toh mereka itu coret-coret kayak gini, berharap ada temen yang dateng pas ke Great Wall terus ngeliat itu Intan Hartanto temenku, berharap kayak gitu apa gimana. Kalau Intan jadi temennya ya nggak kengangguran toh, udah jauh-jauh ke Great Wall, ngapain lihat tulisannya dia. Ya kalau yang bener nih ya, ke Great Wall itu foto-foto yang banyak upload di medsos, itu bener, pamer kayak gitu itu yang bener. Sekarang kita masuk ke Jepang. Bulan Juli kemarin ada TKI namanya Rohmat ngebegal wanita Jepang di Fukuoka. Dapatnya berapa? Dapat duit 600 yen alias 62.000. Buset, 62.000 bikin malu se-Indonesia. Loh, itu siapa tahu sudah dibelanjain ini itu. Belum, guys. Kok tahu belum? Soalnya kayak gini ya. Rohmat melakukan aksinya itu tengah malam. Si wanita itu mulutnya ditutup pakai tangannya Rohmat. Pas ditutup itu, si wanita itu kan rontak nih ya, digigit tangannya Rohmat sampai Rohmat itu mengeluarkan darah. Ya karena Rohmat kesakitan, itu cewek digebukin sampai si cewek itu nggak berdaya, terus kemudian lari ngebawa dompet si cewek. Korban ini dengan tenaga yang tersisa dia menghubungi polisi Jepang. Polisi Jepang guys, dia tanpa babi bu langsung datang saat itu juga, tanpa pelicin, tanpa menunggu 1 kali 24 jam, tanpa nunggu viral, langsung ditangani. Pak polisi itu tentu saja menginterogasi wanita tersebut. Si cewek itu bilang, oh ciri-cirinya kayak gini. Tadi kan Intan bilang ya, si cewek itu sempat menggigit tangannya Rohmat dan mengeluarkan cairan merah. Cairan merah itu langsung dites DNA dan langsung ketahuan itu pelakunya siapa. Didatangi Rohmat dan ditangkap 1 jam setelah Rohmat melakukan aksinya. 1 jam guys, maka secepat itu. Makanya tadi Intan bilang, wes pasti ini belum sempat belanja. Lawong yang pertama Rohmat itu melakukan aksinya tengah malam saat toko-toko sudah pada tutup, itu yang pertama. Yang kedua ini baru 1 jam guys, paling Rohmat itu baru nyampe selonjoran di rumah, ketangkep. Mestinya Rohmat ini kasihan loh, dia belas-belaso nggak ada duit. Pas ditangkep, duit yang ada di dompetnya dia itu cuma 3 yen guys. 3 yen itu setara 300 perak. Tapi ya tetap saja meskipun kondisi seperti itu ya jangan ngebegal dong. Case lain yang nggak kalah hebohnya, ini viral banget di Jepang. Jadi gini, populasi Jepang itu kan semakin tahun semakin menurun. Ditambah lagi Gen Z di Jepang sana itu sudah tidak mau kerja sebagai pekerja kasar. Sedangkan perusahaan-perusahaan Jepang itu butuh tenaga kasar. Sehinggalah dibuka kayak lowongan kerja untuk buruh-buruh dari luar Jepang. Banyak warga negara Indonesia yang mendaftar menjadi TKI. Sudah dikasih kerjaan baik-baik, malah ngebikin geng, ngumpul di jalan Osaka, pakai baju hitam, duduk-duduk, mengganggu pejalan kaki. Mengganggunya kayak gimana? Tuh kayak gini nih, lihat entah mana orang bisa lewat coba. Apa perlu Intan jelaskan ya? Kalau tujuannya trotoar itu untuk pejalan kaki, untuk orang jalan, untuk nongkrong, bukan buat untuk nongkrong duduk-duduk cangkruk kongko kayak gitu. Kalau memang kepengen kumpul-kumpul duduk-duduk di taman-taman Jepang itu ada loh, sudah disediakan loh fasilitas itu. Ngapain kok duduk-duduknya di trotoar? Lawang tamannya juga banyak yang gratis. Apalagi kabarnya mereka ini buang sampah sembarangan. Putung rokok itu ada di mana-mana. Padahal Jepang itu terkenal banget dengan kebersihannya. Waktu Intan di Jepang ya, bahkan orang yang bawa anjing nih ya, bawa kresek sendiri. Jadi kalau anjingnya BAB, diambil loh itu. BAB-nya si anjing dimasukkan ke kresek. Terus ada lagi video viral.
Satu pria pakai hoodie, pakai masker, ngebawa celurit sambil joget-joget. Ya pasti ketahuan dong kalau itu orang Indonesia, karena celurit itu senjata tradisionalnya orang Indonesia. Ya even ini celurit cuman buat joget-joget doang nih ya, tapi ya tetap aja itu kan bikin orang takut ya toh. Belakangan diketahui geng ini namanya adalah PHD alias pemulih harga diri. Viralnya PHD ini ngebikin warga Jepang itu ngamuk berat dan banyak maki-maki orang Indonesia. Yang dimaki-maki Indonesia guys, bukan PHD-nya, Indonesianya yang kena gara-gara ulah segelintir orang itu. Sampai ada tuh yang komen, Jepang itu sudah membantu Indonesia mengusir penjajah Belanda, kok sekarang balasannya kayak gini. Iya, itu yang komen belajar sejarah dari mana ya? Orang Jepang itu di Indonesia juga jajah, lebih nemen malah. PHD ini guys, itu viral banget. Dan takutnya ini akan berdampak kepada WNI yang baik-baik ke Jepang, yang benar-benar niat kerja di Jepang, niat sekolah di Jepang, atau niat berwisata dengan baik-baik di Jepang, itu juga kena getahnya. Bisa-bisa untuk kedepannya visa untuk orang Indonesia ke Jepang itu dipersulit. Loh itu kan TKI Cik Intan, kita ini turis Cik Intan. Sama aja guys, nggak peduli kamu matanya sipit lah, kamu orang Papua lah, pokoknya kalau kamu statusnya paspornya Indonesia ya kamu orang Indonesia. Stereotip yang didapat orang Jepang itu ya terhadap orang Indonesia. Padahal ya guys ya, pada tahun 2016 sampai 2017 kemarin Intan pernah ke Jepang beberapa kali. Dalam rangka kerja ya, bukan traveling. Tapi setelah kerjaan selesai kan ya pengen jalan-jalan juga, iya kan? Pada tahun 2017, waktu itu Intan pengen banget ke Ramen Museum. Waktu itu teman-temannya Intan nggak ada yang ngepengin ke sana. Kalau nggak ada temen yang ke sana, ya Intan terjang nggak apa-apa. Meskipun sendirian, malam-malam, wis kadung niat yo tak jalani gitu loh. Akhirnya Intan sendirian ke Ramen Museum. Intan bukan pakai taksi ya, karena taksi mahal, dia pakai kayak MRT gitu. Habis gitu ya tanya-tanya orang, Ramen Museum ada di mana. Waktu itu ada CCCC. Muda, kayaknya umurnya juga belum nyampe 30. Tak tanyai, Ramen Museum itu di mana? CCC-nya itu ramah banget. Dia bilang deket sini kok, karena dia tergolong muda nih ya nggak sampai muda kayak gimana. Tapi orang Jepang, kalau ya usianya sebelum 30-an gitu, ya 30-40-an lah, banyak kok yang bisa bahasa Inggris kalau di Jepang sana. Dia bilang, si Cece itu bilang, oh deket sini kok, aku juga sekalian jalan, ayo tak anterno. Selama kita jalan nih ya, dia tanya, kamu orang mana? Tak jawab, orang Indonesia. Si Cece itu bilang, oh orang Indonesia itu terkenal baik-baik, ramah-ramah. Itu tahun 2017. Nggak tahu kalau sekarang setelah kejadian PHD ini. Soalnya ada omongan sekarang itu Jepang sudah mulai anti turis. Dia tidak seramah kayak dulu terhadap turis. Padahal loh ya, Intan ke Jepang itu sudah 4 kali. Dan kesannya itu bagus banget. Mereka sangat ramah kepada turis. Nggak tahu kalau sekarang. Nggak kapok loh Intan 4 kali ke Jepang. Kalau disuruh ke Jepang lagi mau. Menurut Detik, kejadian ini baru saja terjadi di awal bulan ini. Ada sindikat perdagangan manusia dengan modus mak comblang. 9 WNI ditangkap. Caranya itu kurang lebih sama kayak caranya jual beli Amoy Singkawang yang pernah Intan bahas di video ini. Pokoknya dia itu menawarkan calon pengantin wanita kepada pria di China. Yang mana si pria itu akan membayar sejumlah uang kepada mak comblang dan ke keluarga cewek. Tentu saja keluarga cewek itu dimanipulasi ya supaya bisa ngasihkan ceweknya untuk dinikahkan.
oh ini calonmu itu bakal mantumu itu orangnya mapan, baik, kayak gitu. Perjanjian ditulis pakai bahasa asing, yang mana keluarga cewek dan cewek itu sendiri nggak ngerti, karena pastinya keluarga ceweknya ini itu juga bukan orang dari ekonomi yang mapan. Karena si keluarga cewek ini keluarga yang kurang mampu, pendidikannya pun itu juga kurang, sehingga dia polos-polos saja, suruh tanda tangan ya tanda tangan, nggak tahu isinya apa. Sindikat ini itu berbagi peran ya, ada yang jadi sponsor, ada yang tinggal di China, ada yang di Indonesia menampung para calon mempelai wanita, ada yang bertugas untuk ngerekrut. Dari pekerjaan mak comblang ini, satu pernikahan itu bisa untung 35 sampai 100 juta. Ini kejadiannya agak lama, bulan September 2023 di Taiwan. 16 WNI ditangkap di Taichung, Taiwan pada Minggu 3 September 2023 karena terlibat tawuran perkelahian, yang mana perkelahian itu juga membawa sajam, sehingga satu TKI dari Trenggalek menghembuskan nyawa dan satu orang kritis. Itu tawuran antar grup pencak silat, yang mana itu tawurannya semuanya orang Indonesia. Orang Indonesia tawuran sama orang Indonesia. Ada 2 perguruan silat. Mereka itu beda pendapat gitu ya terkait pelatihan pencak silat. Dan karena mereka tidak menemukan titik temu, mereka saling beradu mulut, panas, dan terjadilah tragedi ini. Padahal ini tragedi juga tidak menyelesaikan masalah mereka. Oke, kasus terakhir ini terjadi di Hong Kong. Ini juga baru saja terjadi. Bulan Mei kemarin ada 14 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh kepolisian Hong Kong karena diduga terlibat dalam kasus pencucian uang. Jadi para imigran ini disuruh buka rekening bank online, yang mana rekening itu dibuat untuk nampung duit hasil kejahatan. Para WNI ini bilang, loh aku nggak tahu apa-apa, pokoknya aku suruh buka rekening ya buka rekening. Tapi ya rekening kan atas nama dia, duit hasil kejahatan ya dilimpahkan ke dia. Tentu saja dia yang kena. Apalagi para WNI tersebut juga mendapatkan hasil dari penitipan uang tersebut. Jadi ini kayak misalkan disuruh transfer ke nomor rekening ini gitu ya. Terus nomor rekeningnya itu ternyata nomor rekeningnya WNI. Ya udah kena. Itu tadi ulah WNI yang lumayan memalukan di negara-negara tetangga. Gimana guys menurut kalian? Mungkin teman-teman ada nasihat-nasihat untuk para WNI yang berulah ini. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni kuan kan, cai jen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.